Halo semuanya, salam kenal kembali. Kembali lagi di channel saya, It's Me Rere. Kalian bisa panggil saya Rere. Saya selalu doakan semoga teman-teman semua diberi kesehatan, didekatkan dengan kebaikan, dan dijauhi oleh keburukan. Buat teman-teman yang masih mengejar impian, salam hangat dari saya untuk para pejuang impian. Kita sama-sama mengejar impian kita dan mewujudkannya dengan bekerja dan berdoa. Semangat! Kembali lagi bersama saya di video saya yang kedua. Kali ini saya kembali menggunakan suara saya untuk video vlog saya, di balik gambar-gambar yang bisa teman-teman nikmati. Untuk yang pernah melihat video vlog saya yang pertama, itu kita pernah membahas tentang pernikahan. Kenapa di video vlog suara saya yang pertama saya membahas tentang pernikahan? Karena menurut saya pernikahan itu banyak sekali yang bisa kita bahas dan banyak sekali yang bisa kita bicarakan, banyak sekali yang bisa kita ungkapkan mengenai pernikahan. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan, apa sih ketidaksamaan pribadi di dalam pernikahan. Saya akan membahas tentang perbedaan-perbedaan di dalam pernikahan. Sekali lagi, semua ini hanyalah cerita saya, pengalaman pribadi saya, dan bukan saya ambil dari pengalaman orang lain. Cerita ini murni pengalaman pribadi saya selama 42 tahun saya hidup, dan selama 16 tahun menjalani pernikahan, dan saya selalu berdoa saya akan menjalani pernikahan saya sampai saya meninggalkan dunia ini dan sampai suami saya juga meninggalkan dunia ini yang terpisahkan oleh maut. Oke teman-teman, kita akan membahas perbedaan dalam pernikahan. Oke, kalau kita mau membaca artikel-artikel pernikahan, biasanya banyak sekali pembahasan tentang perbedaan-perbedaan dalam pernikahan. Di sana akan banyak membahas tentang perbedaan visi, perbedaan pendapat, perbedaan suku yang pasti berbeda, perbedaan cara didik anak, perbedaan cara mengatur rumah tangga. Banyak sekali hal-hal mengenai perbedaan dalam pernikahan yang dibahas di artikel-artikel pernikahan. Kali ini saya mau bercerita tentang perbedaan pernikahan dalam pernikahan saya. Jadi biasanya kalau kita menikah, kita itu sebelum menikah tidak pernah memikirkan bahwa akan ada banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tentang pasangan kita. Kalau saya mungkin sebelum menikah cukup lama berhubungan dengan mantan pacar saya ini, bukan 1 tahun atau 2 tahun. Saya cukup kenal dia seperti apa, dan saya cukup tahu bagaimana cerita tentang masa lalu keluarga dan lain-lainnya. Masalah ini datang ketika kami sudah menikah. Seperti yang pernah saya ceritakan di vlog pertama saya, bahwa saya dan suami, di pernikahan saya dan suami itu mempunyai banyak sekali perbedaan. Dari semua perbedaan, tidak ada satupun perbedaan yang bisa menggoyahkan pernikahan kami,
kecuali satu hal, bahwa saya dan suami mempunyai perbedaan yang sangat-sangat signifikan mengenai cara pengelolaan keuangan. Kita itu seperti ada di kutub utara dan di kutub selatan. Satu di sana, satu di sini. Isi kepala kita berbeda untuk pengelolaan keuangan. Ini ditenggarai atau mungkin alasannya adalah saya itu seorang perempuan, seorang wanita mandiri yang terlahir dari keluarga sederhana. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi bisa teman-teman bayangkan bagaimana saya seorang perempuan bekerja, mempunyai 4 orang adik, membiayai orang tua. Jadi saya sangat mandiri. Semua hal biasa saya urus sendiri. Dari yang kecil sampai yang besar, semua saya yang urus di dalam kehidupan rumah tangga saya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah menikah. Dan yang bikin saya bingung adalah banyak perbedaan di dalam pernikahan saya. Tapi perbedaan yang satu ini sangat sulit sekali menemui titik temu. Saya biasa mengambil keputusan sendiri, terkadang tanpa bertanya kepada suami. Dan suami pun tidak pernah masalah dengan hal-hal yang sudah saya putuskan sendiri. Tapi ketika saya memutuskan sendiri hal yang saya lakukan mengenai keuangan rumah tangga, pasti akan terjadi perdebatan. Untuk hal lain tidak pernah terjadi perdebatan, tapi mengenai pengurusan keuangan pasti banyak perdebatan. Saya itu cenderung mengukur kemampuan kita pada saat ini, sementara suami saya cenderung mengukur kemampuan kita pada saat ini, hari selanjutnya, bulan selanjutnya, tahun selanjutnya. Bahkan dia juga akan memikirkan bagaimana nanti mengenai tabungan anak-anak masuk kuliah, bagaimana tabungan anak-anak nanti untuk masa depan mereka, bagaimana memiliki tabungan untuk kami berlibur. Sebenarnya semua itu baik. Yang bikin kita berbeda pendapat itu adalah ketika saya berpikir untuk saat ini, maka saat inilah yang akan kita pikirkan. Dan saya bukan tipe istri atau tipe perempuan yang suka banyak menuntut, karena saya pun juga memiliki pekerjaan sendiri. Saya memang hanya ibu rumah tangga, tapi saya juga bisa menghasilkan uang walaupun dari rumah. Lalu kadang-kadang saya berpikir bahwa apakah cara kami itu salah? Sampai waktu itu saya pernah berencana sama suami untuk apa kita harus ketemu dengan penasehat pernikahan. Tetapi sampai dengan hari ini kami tidak pernah mewujudkannya, karena kami pikir kalau kita melakukan hal itu berarti mungkin keadaan rumah tangga kami sudah sangat-sangat gawat mungkin tentunya keadaannya. Jadi kami tidak pernah terbersit lagi atau bahkan memikirkan untuk menemui penasehat pernikahan. Ini lebih kepada dari sisi saya seorang istri berpikir bahwa hal ini tidak akan baik jika berlarut-larut. Bahkan suami juga berpikir mungkin kita bisa menyelesaikannya sendiri tanpa harus sampai mencari solusi seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya
ada banyak hal yang terjadi, ada banyak masalah yang kami akhirnya alami ketika kami tidak menemukan satu suara. Kembali lagi saya bilang, kenapa saya bilang saya selalu mengatakan bahwa saya sangat beruntung memiliki suami saya saat ini, karena di antara kekurangan-kekurangan kami berdua, tentunya kami pun memiliki banyak kelebihan. Kami saling mengisi, bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Untuk masalah perbedaan pengelolaan keuangan itu memang sangat-sangat berat buat saya dan suami. Jadi saya akan bahas di video vlog saya yang selanjutnya, masalah apa sih yang saya hadapi, atau apa sih yang terjadi, kenapa sih itu bisa terjadi. Buat teman-teman semua, kalian silahkan ambil hikmah dari curhatan saya. Kalian mungkin bisa melihat yang baiknya saja, karena mungkin banyak hal-hal buruk atau banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan isi hati kalian. Maka saya selalu bilang bahwa ini adalah saya, dan ini adalah pengalaman hidup saya yang hanya ingin saya share supaya bisa saling berbagi mengenai cerita-cerita masa lalu saya, sehingga banyak di antara teman-teman mungkin yang saat ini sedang mengalami akan merasa terbantu atau merasakan energi positif yang bisa kalian rasakan. Saya hanya ingin supaya istri-istri di luar sana atau mungkin para wanita-wanita di luar sana yang belum menikah, kalian itu kuat. Kita kuat. Kita itu perempuan lembut tapi bertenaga kuli atau bertenaga baja. Jadi yakinlah apapun yang saat ini sedang kalian alami di dalam rumah tangga kalian, pasti akan ada jalan keluar terbaik. Oke teman-teman, saya akan bahas di vlog saya selanjutnya mengenai perbedaan kami dalam mengurus masalah finansial atau masalah keuangan di dalam rumah tangga. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan vlog saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Mungkin kalian merasa berguna, merasa bermanfaat. Saya sangat-sangat berterima kasih. Kalian bisa subscribe channel saya, bisa kalian like, atau mungkin bisa kalian share jika kalian merasa ini memiliki manfaat buat orang lain. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum saya lanjutkan untuk mengakhiri video vlog saya ini, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa semua hal yang saya ceritakan di vlog saya ini, di video saya ini, sudah atas persetujuan suami saya. Kami sangat-sangat terbuka dalam hal ini, dan suami saya tidak masalah dengan yang saya lakukan selama hal ini baik buat orang lain. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Bye bye.